Bismillahirrahmanirrahim. Halo adik-adik semua. Pada hari ke-19 ini kakak akan membacakan cerita yang berjudul apa itu? Coba dulu Tora, karya dari Sri Harstuti dan Hutami Wijayanti, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, CB Kemdikbud Republik Indonesia. Ayo kita dengarkan ceritanya. Tora baru saja pindah ke pohon baru yang nyaman. Sayangnya dia jadi malas bergerak. Bahkan dia sering menunda keinginan buang air besar. Akibatnya Tora malah jadi susah buang air besar. Tora minta bantuan Kia dan Jadi. Cara apa yang disarankan oleh dua sahabat Tora itu? Apakah cara mereka berhasil membuat Tora lancar buang air besar? Ayo kita ikuti ceritanya sama-sama. Inilah hutan tempat Tora tinggal. Ya. Nah, ini ya. Daftar isinya ada 5 bab ya. Oke, lanjut. Nah, bab 1. Tora, si lutung perak, senang dengan tempat tinggal barunya. Dengan mudah, ia bisa mendapat makanan kesukaannya. Apakah pucuk daun muda? Bukan. Tora bosan memakannya. Ia suka makan telur burung, kepompong, dan serangga. Makanan itu disimpannya dalam tas. Kalau sedang malas berburu, ia tinggal mengambilnya. Hari ini Tora merasa perutnya kembung. Sepertinya Tora harus segera buang air besar. Sudah beberapa hari Tora menahan buang air besar karena malas bergerak. Baru saja Tora akan jongkok, Kia dan Jadi datang. Wah, Tora harus menunda buang air besar lagi. Tora berteman dengan Kia dan Jadi seperti biasa memakai gelang, sedangkan Kia memakai bunga di kepala. Mereka mengajak Tora bermain. Sebelumnya Tora sudah beberapa kali menolak ajakan mereka. Kali ini ia tidak dapat menolaknya. Kia dan Jadi bergerak sangat cepat. Mereka jauh di depan Tora. Tora ingin menyusul mereka, tapi perutnya tidak nyaman. Tora terdiam sejenak. Buang air besar atau lanjut bermain ya? Main dulu saja, pikir Tora. Tora tersengal-sengal. Menyusul Dedi dan Kia yang sedang makan buah. Jadi mengajak Tora memetik dan makan buah. Tora menggeleng karena perutnya kembung. Ada sesuatu di perutnya yang bergerak. Nah, itu dia tuh. Tora mencoba untuk buang air besar, tetapi tidak bisa. Kia dan Jadi mendekati Tora. Sedang apa Tora? Katanya mereka. Aku sulit buang air besar. Apa kamu tahu caranya supaya lancar? Tora bertanya dengan malu-malu. Pada gelayutan. Loncat, bab kedua, loncat. Oh, kamu sedang sembelit. Harus banyak bergerak seperti ini, kata Jadi. Jadi menggerakkan badannya kanan kiri. Gerakannya lincah seperti penari. Tuh lihat ya pada bergelayutan di pohon. 1, 2, 1, 2. Tora dan Kia mengikuti sesuai irama. Loncat. Sekarang Jadi meloncat di atas dahan. Tora dan Kia ikut meloncat. Sungguh melelahkan, pikir Tora. Hup. Jadi dan Kia telah menyeberang dahan. Tora berayun. Tubuhnya terasa berat. Tiba-tiba pegangan Tora terlepas. Kia dan Jadi menahan napas. Aduh, gimana? Tora meluncur ke bawah. Ia tersangkut. Untung saja ia tidak apa-apa. Tora jadi malu pada Jadi dan Kia. Ototnya kaku karena jarang olahraga. Tora lalu ingat sembelitnya. Ia duduk sambil garuk-garuk kepala. Apa kalian tahu cara lain agar aku sembuh sembelit? Tanya Tora. Aku tahu cara kedua, seru Kia tiba-tiba. Bab 3. Gluk.
Kia berlari mengatakan mau kemana tanpa mengatakan. Jadi dan Tora ikut. Oh, ternyata Kia ajak ke sungai. Tora menyesal mengikuti Kia. Ia takut terhanyut arus sungai itu. Ia berbalik memanjat pohon, tapi Jedi mencegahnya. Kamu harus minum cukup air agar sembeluitmu hilang, Tora, bujuk Jedi. Banyak hewan lain yang minum di sungai itu. Mereka baik-baik saja. Akhirnya Tora mau ke sungai. Saat akan minum, Tora takut terjatuh. Ia megang tangan Jedi rata-rata. Gluk, gluk, gluk. Tora minum beberapa teguk. Sejuknya air itu ya. Esok harinya Tora kembali berusaha buang air besar. Namun sembelitnya belum sembuh juga. Berolahraga sudah, minum air sudah. Apa yang harus aku lakukan lagi? Tanya Tora. Aku tahu cara lain, kata Kia. Kamu harus sering makanan berserat. Kata ibuku, makanan berserat bagus untuk pencernaan. Kata ibuku, serangga juga bagus buat pencernaan, ucap Tora. Bab 4, nyam-nyam. Kia mengajak Tora pergi ke sisi lain hutan. Di sana banyak tanaman kecil berdaun segar. Kia mengatakan daun-daun itu mengandung serat. Tora tidak mengambil pucuk daun seperti Jedi dan Kia. Ia malah mencari teluk burung dan serangga. Persediaan makanan sudah habis di tasnya. Tora melihat banyak serangga yang masuk ke sebuah batang pohon lapuk. Tora berusaha mengambilnya. Ternyata susah juga. Tora lalu memukul batang pohon itu. Keluarlah serangga, serunya. Hap! Tora menangkap dan memakan serangga yang keluar. Kok rasanya beda? Ternyata selain serangga, daun-daun ikut termakan oleh Tora. Ternyata rasanya enak juga, pikir Tora. Tora mencoba makan daun campur serangga. Dia berharap cara ini dapat membantunya lancar buang air besar. 5. Akhirnya keinginan Tora untuk buang air besar dengan lancar tak segera terjadi. Tapi Tora tetap rajin bergerak, minum air yang cukup, makan makanan berserat. Sampai akhirnya Tora pun merasa mulas. Ia segera berlari ke balik semak. Masih belum berhasil. Mungkin perlu sedikit gerakan. Tora bergerak ke kiri, ke kanan. Kia dan Jedi bertepuk tangan agar Tora semangat. Tora merasa mulas lagi. Tora pun kembali ke balik semak-semak. Kemudian hore, akhirnya berhasil. Tora bertingkah senang. Buang air besarnya sudah lancar. Perutnya pun sekarang terasa nyaman. Tora kini sudah tahu caranya agar tidak sembelit lagi. Kamu tahu juga kan? Nah, ini ada pesan untuk pembaca dari Kak Sri Sarastuti dan Kak Hutami Dwi Jayanti. Nah, apa katanya ini? Pesan untuk pembaca. Hai teman-teman, apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti Tora? Menurut kalian, apa penyebabnya? Ya, benar. Tora mengalami masalah karena tidak menjalani pola hidup sehat. Semoga kalian terhibur dan dapat mengambil hikmah dari cerita ini ya. Yuk jadi anak Indonesia yang sehat, bugar dan ceria. Salam hangat, Kak Saras dan Kak Hutami. Oke, juga bisa dibaca buku-buku dari si Kemdikbud yang lainnya yang keren-keren loh. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Kakak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.